Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia dari Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 88842210019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya dengan judul Zat Gizi Mikro dan Makro dan Angka Kecukupan Gizi. Yang pertama kita bahas yaitu zat gizi mikro dan makro. Pengelompokan zat gizi. Zat gizi berdasarkan fungsinya ada 3, yaitu zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Dan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh ada 2, yaitu zat gizi mikro dan zat gizi makro. Zat gizi makro atau zat gizi yang dibutuhkan dalam bentuk yang besar yaitu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Dan zat gizi mikro yaitu zat gizi yang dibutuhkan sedikit di dalam tubuh yaitu ada vitamin dan mineral. Yang pertama yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber kalori utama termurah bagi hampir seluruh penduduk di dunia. Setiap 1 gram kilo karbohidrat dapat memberikan sumbangan energi sebesar 4 kilokalori. Dalam tubuh manusia, karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Tetapi sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dimakan sehari-hari, terutama dari tumbuhan. Selanjutnya yaitu fungsi karbohidrat. Karbohidrat ini memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya berperan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, dan tekstur. Dalam tubuh, berperan dalam mencegah ketosis, pemecahan protein tubuh yang berlebihan, kelebihan mineral, dan membantu metabolisme lemak dan protein. Sebagai sumber energi, sebagai sparer, regulasi metabolisme lemak, dan karbohidrat tertentu atau laktosa berperan dalam membantu pertumbuhan, serta melancarkan ekskresi sisa makanan. Selanjutnya ada kecukupan karbohidrat. Kontribusi energi dari karbohidrat terhadap asupan energi disarankan 60-80%. Menurut Hardiansyah dan Briawan 1994. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2004, secara umum komposisi energi dari karbohidrat sebesar 50-65%. Lembaga Kanker Amerika menganjurkan makan 20-30 gram serat sehari. Selanjutnya yaitu ada defisiensi karbohidrat. Kekurangan karbohidrat dalam jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya gizi kurang. Beberapa masalah yang berkaitan dengan kelebihan karbohidrat juga ada, diantaranya yaitu menurunkan asupan zat gizi lain, karies gigi, obesitas, serat terlalu banyak atau mengganggu penyerapan mineral, konsumsi alkohol dapat menurunkan nafsu makan, mengganggu proses pencernaan dan penyerapan zat gizi. Zat makro yang selanjutnya yaitu protein. Protein adalah nutrisi dengan fungsi utama memperbaiki jaringan sel agar bisa bekerja dengan baik. Zat gizi ini ditemukan di seluruh tubuh termasuk tulang, kulit, otot, serta rambut. Bisa dikatakan sekitar 20% tubuh manusia terbentuk dari protein. Adapun fungsi-fungsi protein yaitu memproduksi enzim dan hormon untuk membantu menjaga fungsi sel dan organ tubuh, untuk membangun sel dan jaringan dalam tubuh, meningkatkan sistem imun, serta memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, mengatur keseimbangan asam basa dalam darah dan jaringan yang sifatnya atmosfer. Protein sebagai buffer berperan dalam transport zat gizi.
Defisiensi protein, ada kwashiorkor, ada kekurangan kalori protein atau KKP, ada busung lapar, dan juga bisa menyebabkan obesitas juga. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak juga termasuk ke zat gizi makro. Lemak ini adalah zat dengan energi tinggi. 1 gram lemak terlepas dari jenisnya dapat memberikan energi sebanyak 9 kilokalori. Jumlah ini tentu lebih tinggi dibandingkan dengan energi dari karbohidrat dan protein yang berjumlah 4 kilokalori. Fungsi lemak. Ada berapa sih? Ada banyak sih sebenarnya. Dan di sini saya sebutkan fungsi lemak ada penghasil energi, pembangun atau pembentuk struktur tubuh, penghasil asam lemak esensial, karier atau pembawa vitamin yang larut dalam lemak, pemberi cita rasa, dan sebagai pengemulsi. Kecukupan lemak. Kontribusi energi dari lemak sebaiknya tidak melebihi dari 25%. Konsumsi energi dari asam lemak jenuh sebaiknya tidak melebihi 10%. Konsumsi PUFA minimal 3% dari intake energi. Konsumsi asam lemak tidak jenuh trans tidak lebih dari 2% dari intake energi. Defisiensi lemak mengurangi ketersediaan energi dan mengakibatkan terjadinya katabolisme atau perombakan protein, terganggunya pertumbuhan, obesitas, peningkatan kadar lemak darah, dan juga bisa menyebabkan penyakit kanker. Selanjutnya kita beranjak ke zat gizi mikro. Ada vitamin. Vitamin adalah zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsinya dengan normal. Zat gizi ini tergolong sebagai mikronutrien atau zat gizi mikro, yang berarti tubuh memerlukannya dalam jumlah sedikit saja. Fungsinya apa aja sih? Di sini saya akan menyebutkan fungsi umum vitamin. Fungsinya yaitu zat pengatur keberlangsungan berbagai proses dalam tubuh, bagian dari enzim dan koenzim, mempertahankan berfungsinya berbagai jaringan tubuh, dan membantu pembuatan senyawa-senyawa kimia seperti hormon. Zat gizi mikro yang terakhir yaitu adalah mineral. Mineral merupakan zat gizi mikro atau mikronutrien. Mineral-mineral dalam makanan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Menurut Trace Elements, yang pertama yaitu mineral makro. Mineral makro adalah mineral yang tubuh perlukan dalam jumlah besar. Sedangkan mineral mikro adalah yang tubuh perlukan dalam jumlah kecil, yakni kurang dari 100 mg. Fungsi mineral. Fungsi mineral yang pertama yaitu ada kalsium. Fungsi utama kalsium yaitu menjaga kepadatan dan kesehatan tulang, serta berperan dalam pembekuan darah dan penyembuhan luka. Kebutuhan kalsium untuk orang dewasa dalam sehari yaitu 1000 mg. Yang kedua ada fosfor. Mineral fosfor ini memiliki fungsi penting dalam pembentukan tulang dan gigi, penggunaan lemak dan karbohidrat di dalam tubuh, serta perbaikan sel dan jaringan. Rata-rata orang dewasa membutuhkan asupan fosfor sebanyak 700 mg dalam sehari. Mineral yang selanjutnya yaitu kalium. Mineral kalium ini berperan dalam fungsi saraf, kontraksi otot, dan detak jantung. Yang keempat yaitu magnesium. Magnesium membantu proses metabolisme lemak dan protein, mengaktifkan lebih dari 300 jenis enzim tubuh, serta menyeimbangkan elektrolit saat otot berkontraksi. Yang terakhir saya ambil yaitu zat besi.
Zat besi merupakan mineral penting dalam pembentukan protein khusus yang disebut hemoglobin dan mioglobin. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Badan Pangan dan Gizi Dewan Riset Nasional Amerika Serikat sejak tahun 1941 telah menyusun angka kecukupan gizi yang dianjurkan, Recommended Dietary Allowance atau RDA. RDA ini merupakan standar untuk mencapai gizi yang baik bagi penduduk. AKG atau angka kecukupan gizi. Banyaknya zat-zat gizi minimal yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan status gizi adekuat untuk berbagai kelompok, umur, gender, dan kondisi faali tubuh tertentu, hamil dan menyusui. AKG berbeda dengan angka kebutuhan gizi. Angka kebutuhan gizi ini untuk perorangan, sedangkan untuk angka kecukupan gizi untuk keseluruhan penduduk dalam suatu wilayah atau negara. AKG atau angka kecukupan gizi digunakan untuk perencanaan suplai pangan penduduk atau kelompok penduduk, penilaian konsumsi pangan perorangan atau kelompok penduduk, perencanaan pemberian makanan di institusi seperti rumah sakit dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu untuk penetapan standar bantuan pangan, penilaian kecukupan pangan, perencanaan pendidikan dan penyuluhan gizi, pengembangan produk pangan di industri, dan penetapan label gizi produk pangan. Perkembangan AKG di Indonesia. AKG di Indonesia tahun 2004 disusun berdasarkan hasil 6 kali lokakarya regional Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh International Life Science Institute dan FAO dalam rangka mengharmonisasikan AKG bagi Asia Tenggara. Dalam lokakarya tersebut disepakati definisi kegunaan, cakupan gizi, pengelompokan umur, penetapan ukuran tubuh, dan dasar perhitungan AKG. Nah, segini aja penjelasan saya tentang zat gizi mikro dan makro serta angka kecukupan gizi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.